Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman kelas 12 IPA. Ini insya Allah Ustadz akan membahas latihan PAS untuk mata pelajaran fisika ya. Nah, di sini kita akan coba membahas untuk part satunya atau bagian satunya sebanyak 10 nomor. Nah, kita akan bahas satu persatu dari nomor yang pertama dulu. Yuk, kita coba lihat nomor yang ke-1. Nah, untuk nomor yang ke-1, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada rangkaian listrik mengalirkan arus listrik sebesar 10 ampere. Kemudian dia mengalirkan dalam waktu 15 detik. Ya, jadi yang diketahui di sini yang bisa teman-teman tulis yaitu adalah diketahui yang pertama apa? Arus ya, arus itu I. I-nya di sini adalah 10 ampere gitu ya. Nah, dia mengalir dalam waktunya T-nya itu adalah 15 detik. Nah, boleh ditulis 15 sekon gitu ya. Kemudian yang ditanyakan dalam soal ini adalah muatan listriknya, Q-nya ya. Muatan listrik yang terdapat dalam rangkaian tersebut adalah sebesar berapa kolom ya. Jadi yang ditanya adalah Q. Nah, bagaimana cara kita mencari nilai Q? Nah, di sini kita punya persamaan dari arus listrik yang paling dasar yaitu adalah I sama dengan apa? Ya, benar ya. Q per T. Nah, ini adalah persamaan basic dari arus listrik. Karena arus listrik itu adalah banyaknya muatan elektron yang mengalir dalam rangkaian listrik dalam waktu tertentu. Sehingga dirumuskan dengan I sama dengan Q per T. Nah, yang mau kita cari di sini adalah Q-nya atau muatannya. Sehingga ketika kita mau cari nilai Q, persamaannya menjadi I dikali dengan T. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, tinggal kalian masukkan aja, I-nya sudah ada, T-nya sudah ada ya. Kalian tinggal kalikan saja. Berarti di sini Q sama dengan 10 dikalikan dengan 15. Nah, sehingga didapatkan hasilnya adalah 150 kolom. Ada nggak jawabannya 150 kolom? Nah, ada ya teman-teman ya. Jawabannya adalah C. Nah, ini jawabannya. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke nomor 2. Nah, untuk nomor yang kedua, ini ada rangkaian listrik ya dari A, B, C, dan D. Yang ditanyakan adalah besar hambatan pengganti atau hambatan total antara titik A sampai D. Jadi teman-teman di sini fokus di titik A sampai ke jalur D ya. Jadi A-nya di sini. Oke, D-nya di sini. Sehingga kalau kita lihat jalur A sampai D, B sama C itu adalah rangkaian terbuka. Sehingga kalau B dan C adalah rangkaian terbuka, maka B dan C tidak perlu kita gunakan atau bisa kita coret, kita hilangkan gitu ya. Nah, sehingga rangkaiannya yang ada adalah dari jalur A sampai D ya. Sehingga kalau kita gambarkan lagi secara garis besar tanpa B dan C, itu gambarnya dia menjadi seperti ini. Oke, ini adalah jalur A. Kemudian yang paling ujung ini adalah jalur D gitu ya. Nah, A sampai ke bagian tengah di sini ada cabang. Ya, kita namakan cabangnya adalah cabang E gitu ya, cabang E. Nah, ini dia bercabang ke arah sini. Ya. Nah, kita asumsikan dia berarti ke bagian sini gitu ya. Ini ke bagian atas yang ini. Nah, berarti 2 dan 4 itu adalah cabang yang bagian atas yang ke sini. Oke. Nah, ini cabangnya. Nah, ini misalkan adalah titik F gitu ya. Jadi E itu adalah yang ini. Ini E ya teman-teman ya. Yang di sini adalah F. Nah, gitu. Oke. Nah, sehingga kalau kita gambarkan hambatannya, yang ini adalah 2 ohm dan yang di sini adalah 4 ohm. Nah, itu yang ke bagian atas. Yang ke bagian bawah itu adalah 1 dan 5 yang ini. Gitu ya. Jadi itu adalah yang paralel bagian bawahnya. Sehingga kalau kita gambarkan lagi di sini, yang ini berarti adalah 1 ohm, yang di sini adalah 5 ohm. Gitu ya teman-teman ya. Nah, antara A sampai E di sini ada apa? Ada
3 ohm. Nah, 3 ohm itu kita gambarkan lagi di sini. Nah, ini adalah 3 ohm. Antara F sampai D ini ya, itu ada 2 ohm ya, sehingga kita bisa tuliskan juga di sini antara F dan D itu ada hambatan 2 ohm. Nah, sehingga rangkaiannya bentuk simpelnya adalah seperti ini ya. Nah, apa tugas yang harus kalian lakukan di sini setelah gambarnya jadi seperti ini? Yang harus dilakukan adalah kita harus ngegeprek yang paralel. Nah, tapi apakah sudah bisa digeprek? Tentunya belum ya. Kenapa? Karena bagian atas dan bagian bawah belum satu hambatan. Jadi masih dua gitu ya. Maka harus kalian satukan dulu. Nah, sehingga yang bagian atas yang ini kalian bisa jumlahkan dulu ya. Yuk, berapa jumlahnya nih? Yang bagian atas 2 dengan 4 ini adalah 6 ohm gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang bagian bawah yang ini juga dijumlahkan karena dia seri. Ini menjadi 6 ohm juga. Nah, sehingga paralelnya dia 6 ohm atas dan juga 6 ohm bawah. Sama ya. Jadi kalau digeprek caranya gimana? Caranya tinggal teman-teman bagi ya dengan banyaknya tingkat. Nah, jadi di sini 6 sama 6 tinggal teman-teman bagi. Jadi R paralelnya itu adalah 6 dibagi dengan banyaknya tingkatnya 2, sehingga didapatkan hasil geprekannya atau paralelnya itu adalah 3 ohm gitu. Oke. Nah, sehingga kalau kita luruskan, kita jadikan rangkaian totalnya ya. Ini adalah titik A, ini sampai D. Maka A sampai E ini dia ada 3 ohm. E sampai F di sini ya, ini adalah E, di sini adalah F. Itu tadi hasil gepreknya adalah 3 ohm. Nah, ini 3 ohm nih teman-teman ya. Nah, untuk F sampai D itu ada 2 ohm. Nah, sehingga dari gambar ini kalian bisa lihat bahwa A sampai D itu seri ya. Sehingga kalau seri tinggal diapain? Tinggal dijumlahkan saja. Sehingga hasil R serinya di sini adalah tinggal kalian tambahkan 3 ditambah dengan 2, ditambah dengan 3 ditambah lagi dengan 2 ya. Sehingga hasilnya berapa? 8 ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah 8 ohm. Yang mana tuh? B ya. Nah, ini jawaban nomor yang kedua. Oke, kita lanjutkan lagi untuk nomor yang ketiga ya teman-teman ya. Nomor yang ketiga ini kalau kita lihat itu ada suatu rangkaian seri. Jadi di sini kita mau mencari tahu arus total yang mengalir dalam rangkaian, tapi di dalam rangkaian ini terdapat 2 atau lebih tegangan sumber ya. Nah, ini teman-teman bisa mencarinya dengan menggunakan konsep dari hukum 2 Kirchhoff, yaitu dengan menggunakan konsep loop ya. Jadi kalau menggunakan konsep loop di sini teman-teman bisa mulai dari tegangan sumber paling besar dan mulai dari kutub positif gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih mana yang tegangan sumbernya paling besar. 8 atau 24. Nah, jelas 24 ya. Berarti kita akan mulai dari yang 24 volt. Oke. Nah, kita akan mulai dari sini 24 dan kembali lagi ke 24. Oke, nah itu adalah loopnya ya. Sehingga di sini untuk bisa menentukan arus listriknya, kita bisa menggunakan konsepnya adalah mulai jalan dulu dari 24 ya. Tapi 24-nya nanti di akhir ya. Nah, kita mulai ke 5 ohm dulu. Jadi yang pertama kali bertemu di sini adalah 5 ohm gitu ya. Nah, 5 ohm atau hambatan, ketika kita ketemu dengan hambatan, kalikan dengan arus supaya menjadi tegangan gitu ya. Jadi di sini kita tuliskan menjadi 5I gitu ya. Jadi bukan 5 saja tapi 5 kali I. Kemudian setelah bertemu dengan 5, kita bertemu dengan tegangan sumber yang kita ketemunya dengan kutub positif ya. Positif 8 volt. Sehingga kita bisa tuliskan plus 8 volt gitu ya teman-teman ya, atau voltnya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa karena ini perhitungan gitu ya. Nah, 5I plus 8 kemudian lanjut ketemu dengan 3 ohm ya. Ingat, ketemu dengan hambatan harus dikali dengan arus gitu ya teman-teman ya. Sehingga di sini si 3 ohmnya harus dikali dengan I
Jadi ditambah dengan 3I. Nah, setelah dengan 3, terakhir ketemunya dengan tegangan sumber 24 volt, tapi ketemunya dengan kutub negatif ya. Teman-teman bisa lihat di sini, pas dia ketemu dengan tegangan sumber ini, ketemunya dengan garis yang pendek ya. Berarti itu bertemu dengan kutub negatifnya. Sehingga ini harus dikurangi dengan 24 ya. Totalnya itu harus 0 gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang tinggal teman-teman tambahkan yang mengandung variabel I-nya ya. Jadi yang ada I-nya kita tambahkan dulu. Berarti di sini yang ada I-nya adalah 5I dengan 3I ya, teman-teman ya. Sehingga kalau misalkan kita tambahkan jadi 8I. Nah, yang tidak ada variabel I-nya atau konstanta itu pindah ruaskan ke kanan ya. Min 24 pindah ruas berarti menjadi 24. 8 pindah ruas ke arah kanan menjadi min 8 ya. Sehingga kalau kita kurangi 8I sama dengan 24 dikurangi 8 berapa? 24 kurangi 8 itu adalah 16 ya. Sehingga ini adalah 16. Nah, sehingga 8I sama dengan 16. Sehingga I-nya itu adalah 16 dibagi 8. Oke. Berapa hasilnya? Oke, benar sekali. Pinter ya. Yaitu adalah 2 ampere ya. Jadi jawabannya untuk yang nomor 3 ini adalah yang B, 2 ampere. Paham teman-teman ya? Nah, itu adalah untuk yang nomor ke-3. Oke, kita lanjutkan lagi nomor yang keempat, teman-teman. Nah, ini adalah hampir sama dengan nomor yang sebelumnya, cuma bedanya untuk yang nomor keempat ini adalah rangkaian paralel ya. Sehingga di sini kita bisa lihat ada 2 ruangan yang bisa kita gunakan loop ya. Ada loop 1 dan juga ada loop 2 ya. Ini adalah loop yang pertama sebelah sini, ini loop yang kedua gitu ya. Nah, sehingga kita harus menggunakan ada 3 langkah wajib yang teman-teman harus lalui ya. Langkah wajib itu apa? Yang pertama yang harus teman-teman kerjakan adalah buat persamaan arus listrik. Nah, untuk arahnya itu bebaskan, terserah teman-teman arahnya mau kemana ya. Misalkan di sini Ustadz bikin arah dari arus listriknya, ini Ustadz bikin yang paling kiri adalah jalur 1, yang di bagian tengah adalah jalur 2 gitu ya, dan yang paling kanan ini adalah jalur 3. Jadi kita main 3 jalur di sini ya. Berarti kalau ada 3 jalur ada 3 arus, ada I1, ada I2, dan ada I3 gitu teman-teman ya. Nah, sehingga kita bisa bikin arah arusnya itu terserah teman-teman mau arahnya kemana, bebas ya. Tapi tidak boleh diubah-ubah nanti di akhir ya. Jadi harus konsisten. Misalkan Ustadz di sini pengen bikin I1 itu berarti yang jalur sebelah kiri gitu ya. Itu adalah ke arah kanan ya. Misalkan dari sini itu adalah I1. Itu teman-teman ya. Terus kalau untuk yang jalur 2 misalkan Ustadz pengen ke arah bawah, ini adalah I2 gitu ya. Nah, untuk jalur yang ketiga misalkan ke arah kiri, ini adalah I3. Nah, jadi kalau teman-teman mau diubah arahnya ya, itu bebas, terserah ya. Tapi Ustadz pengen bikin kayak begini. Sehingga kalau kita tuliskan dalam persamaannya sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff ya. Jadi di sini dia cabangnya itu adalah titik P. Nah, ini cabangnya ya. Jadi cabang yang dilihat adalah titik P, di mana yang masuk itu harus sama dengan arus yang keluar ya. Kalau teman-teman lihat yang masuk ke dalam titik P itu adalah I1 sama I3 ya. Berarti di sini kita tuliskan dulu yang masuknya I1 ditambah dengan I3 harus sama dengan yang keluar ya teman-teman ya. Yang keluar dari titik P itu adalah I2. Nah, jadi kita dapat persamaannya bahwa I1 ditambah dengan I3 itu adalah I2. Oke ya. Ini kita save dulu. Ya, kita simpan dulu untuk nanti digunakan di poin yang selanjutnya. Nah, untuk yang kedua, langkah wajib yang kedua adalah teman-teman cari persamaan dari setiap loop. Jadi dari loop 1 kayak gimana, dari loop 2 seperti apa. Oke, kita akan coba cari dulu dari loop 1. Kayak tadi cara teman-teman ya. Kita mulai dari tegangan sumber paling besar dan dari kutub
positif. Oke, berarti ini dari 8 dengan 2, dari 8 gitu ya. Kita mulai muternya seperti ini dari 8 menuju ke 8 gitu ya. Ini adalah loop 1. Kalau loop yang kedua itu dari 12 muter seperti ini ke 12 lagi. Nah, ini namanya loop yang kedua gitu ya teman-teman ya. Nah, sehingga kita akan coba cari persamaan dari dua loop ini. Oke, kita coba cari dari loop 1 dulu. Nah, loop 1 caranya sama kayak nomor 3 tadi ya teman-teman ya. Kita mulai dari 8 volt, tapi setelah itu kita lihat apa yang diketemukan pertama kali. Nah, di sini yang ditemukan pertama kali adalah 4 ohm. Sehingga 4 ohm itu karena dia hambatan harus dikali dengan I ya. Jadi 4 ohm itu harus dikali dengan I, tidak 4 doang gitu ya. Jadi di sini 4I. Kemudian kita lihat lagi jalurnya, dia ketemu ke bagian tengah yaitu dengan 2 ohm ya. Jadi 2 ohm ini harus ini I1 ya teman-teman ya. Karena 4 ohm itu ketemunya dengan I1. Nah, setelah 4 ohm kita ketemu lagi dengan 2 ohm. Tapi 2 ohm ini ketemunya dengan I2, bukan dengan I1 karena dia sudah masuk jalur tengah ya. Jadi kalau masuk jalur tengah kita harus pakai I2. Nah, setelah ketemu dengan 2 dan dikalikan dengan I2, dia bertemu lagi dengan tegangan sumber 2 volt. Tapi bertemunya dengan kutub positif, berarti plus 2. Nah, gitu ya. Jadi ditambah dengan 2, bukan dikurang ya. Setelah itu dia bergerak ke kiri ya. Kemudian balik lagi ke 8 volt, tapi bertemunya dengan kutub negatif gitu ya. Jadi di sini dikurangi dengan 8. Totalnya harus 0 ya. Sehingga kalau kita lihat hasil variabelnya karena dia tidak sama I1 dengan I2, maka kita diamkan saja dulu ya. 4I1 ditambah 2I2. Nah, yang konstanta kita pindah ruas kayak tadi. Min 8 pindah ruas jadi 8. 2 pindah ruas menjadi minus 2. Nah, gitu ya. Berapa 8 kurang 2? Ya, benar. 6 ya. Jadi di sini 4I1 ditambah 2I2 totalnya menjadi 6. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau udah ketahuan hasilnya seperti ini, kita bisa sederhanakan lagi biar angkanya tidak terlalu besar. Atau mau jadi seperti ini aja nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, ini sama-sama kita bagi dengan 2 ya. Semuanya bisa dibagi dengan 2 gitu kan ya. Sehingga hasilnya kalau dibagi 2 ini jadi 2I1 ditambah I2 sama dengan 3. Nah, oke, ini adalah persamaan dari loop 1 ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat dari loop 2. Nah, untuk loop 2 ini kita mulai dari 12 volt. Nah, sehingga kalau kita mulai dari 12 volt, sini dia bertemu pertama kali dengan 4 ohm ya. Jadi loop yang kedua ini 4-nya dikalikan dengan I3 ya. Jadi bukan I1 ya, karena ini jalurnya dari jalur 3. Jadi I3. Kemudian dia ke arah tengah ketemu dengan 2 ohm. Nah, berarti kalau ketemu dengan 2 ohm ditambah dengan 2I2 ya. Jadi bukan I3 tapi jadi I2. Nah, setelah itu ketemu lagi dengan 2 volt. Jadi kalau ketemunya dengan sumber tegangan jangan dikali dengan I ya. Jadi 2 aja udah. Dan dia bertemu dengan kutubnya positif ya, sehingga plus 2. Dan yang terakhir dia ketemu dengan tegangan sumber 12 volt tapi kutubnya adalah negatif. Jadi harus dikurangi 12. Nah, ini totalnya sama dengan 0. Nah, caranya sama kayak tadi. Ini berarti jadi 4I3 ya, ditambah dengan 2I2. Ini tinggal kita pindah ruas jadi 12 min 2 gitu ya teman-teman ya. Sehingga kita dapatkan persamaannya menjadi 4I3 ditambah 2I2 sama dengan 10. Bisa dibagi 2 semuanya? Bisa ya. 4 bisa, 2 bisa, 10 juga bisa. Berarti semuanya ini kita bagi dengan
2. Oke, jadi berapa ini? 2I3 ditambah dengan berapa? I2 ya. I2 sama dengan 5. Nah, ini adalah persamaan yang kedua dari loop 2 gitu ya. Jadi persamaan keduanya seperti ini. Setelah itu baru kita langkah ketiganya adalah dieliminasi. Nah, tapi ingat syarat eliminasi adalah variabelnya yang akan dieliminasi harus sama dari dua persamaan. Ya, misalkan persamaan 1 di sini kalian bisa lihat ini adalah variabelnya I1 sama I2. Tapi kalau misalkan untuk yang kedua ini I3 dengan I2. Beda ya, I1 dengan I2, I3 dengan I2. Nah, jadi di sini harus ada variabel yang diubah sehingga nanti akan menghasilkan variabel yang sama ya antara persamaan 1 dan juga persamaan kedua. Nah, di sini terserah bebas kalian mau ubah yang mana variabelnya. Nah, misalkan di sini kita sudah memiliki persamaan dari arus dari hukum 1 Kirchhoff, I1 tambah I3 sama dengan I2. Nah, sehingga kalian bisa mengubah dari persamaan tersebut. Misalkan kita pengen ngubahnya dari I3 ya teman-teman ya. I3 mau kita ganti. Berarti dari persamaan yang ini kita dapatkan I3 itu adalah I2 kita kurangkan dengan I1. Nah, ini adalah persamaan I3-nya ya. Jadi persamaan I3 ini bisa kita substitusikan ke persamaan yang kedua yang paling bawah tadi gitu ya. Nah, ini adalah persamaan yang keduanya kita substitusikan ini ke I3 yang di sini. Gitu ya. Kita coba substitusikan berarti jadinya gimana? 2 dalam kurung I2 dikurang dengan I1 ditambah dengan I2 sama dengan 5. Nah, gitu ya. Kalau kita buka kurungnya menjadi 2I2 min 2I1 ditambah I2 sama dengan 5. Nah, di sini kan ada yang I2 ya, yang sama ya. Di sini ada yang 2I2 sama ada I2. Nah, ini tinggal kita jumlahkan 2 ditambah dengan 1 berarti jadi 3. Jadi 3I2 gitu ya, dikurangi dengan 2I1 hasilnya sama dengan 5. Nah, ini adalah kita namakan persamaan ketiga. Nah, persamaan 1 sama persamaan 3 ini bisa teman-teman eliminasi. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki variabel yang sama. Ini I1 dan I2, yang ini juga I1 dan I2 ya. Jadi tinggal kita eliminasi saja sehingga kita dapatkan persamaan eliminasinya seperti ini. Eliminasi 1 dan 3 ya teman-teman ya. Nah, kita coba eliminasi. Kita tulis ulang. Berarti ini adalah langkah ketiga. Oke, kita lihat di sini 2I1 ditambah I2 sama dengan 3. Kita eliminasi dengan ini I1-nya kita taruh depan ya teman-teman ya. Berarti min 2I1 ditambah dengan 3I2 sama dengan 5. Nah, karena bagian depannya ini sudah sama, cuma beda tanda aja ya. Yang atasnya positif, ini adalah positif, yang bawahnya negatif gitu ya. Maka tinggal kita jumlahkan supaya dia habis jadi 0 gitu ya. Berarti jadinya berapa? Ini 0 habis ya, kita coret aja. Ini habis sehingga tinggal yang I2. Nah, I2-nya di sini kalau kita tambahkan 1 ditambah 3 berarti 4 ya teman-teman ya. Berarti 4 I2 hasilnya sama dengan 8. Nah, dari sini teman-teman dapat I2-nya itu sama dengan 8 dibagi 4 ya. Jadi sama dengan 2. Oke, ini adalah I2-nya. Oke, teman-teman semua, ini kita sudah dapat ya nilai dari I2-nya, dan kalau teman-teman lihat di sini I2-nya itu sudah positif hasilnya. Sehingga kalau positif itu artinya tanda yang tadi sudah diberikan di awal ya, ini tandanya I2. Nah, itu sudah benar ya, sudah sesuai. Jadi teman-teman sudah tahu arah I2 itu adalah ke bawah gitu ya.
Nah, sekarang untuk bisa menentukan nilai V P Q, nah teman-teman bisa menentukan dari P ke Q ataupun Q ke P ya. Sehingga di sini teman-teman bisa mulai dari mana saja, bebas ya. Sini misalkan Ustadz pengennya dari P menuju ke Q gitu ya, dari P menuju ke Q. Nah, misalkan dari P ke Q karena arah arusnya sudah sesuai, sudah searah. Nah, maka di sini teman-teman tinggal lihat aja dari P menuju Q itu urutannya gimana. Yang pertama teman-teman bisa lihat di sini untuk yang awal dia ketemunya dengan 2 ohm ya. Nah, ketika bertemu dengan 2 ohm, maka 2 ohm ini harus dikali dengan I2 ya, dikali dengan arus. Sehingga kita bisa menuliskan di sini nilai dari VPQ. Nah, seperti ini. Itu nilainya yang pertama 2 dikali dengan I2. Gitu ya. 2 dikali dengan I2. Jadi bukan 2 saja, tapi harus dikali dengan arus yang melalui jalur tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah dia bertemu dengan 2 volt. Tapi 2 voltnya di sini bertemu dengan kutub positif ya. Nah, sehingga kalau bertemu dengan kutub positif, kita tambah dengan 2. Nah, sehingga di sini tinggal kalian masukkan aja nilai I2 tadi yang sudah didapatkan adalah 2 ampere. Nah, sehingga kita dapatkan nilai VPQ itu adalah 2 dikali dengan 2 kemudian ditambah dengan 2 ya. Sehingga hasilnya itu sama dengan berapa? 4 ditambah dengan 2 ya. Berapa tuh VPQ-nya? Ya, 4 tambah 2 adalah 6 ya. Jadi hasilnya VPQ adalah 6 volt. Nah, jadi jawabannya nomor yang keempat itu adalah C. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 5. Ya, nomor yang kelima ya teman-teman ya. Di sini adalah materi tentang listrik statis. Spesifiknya adalah gaya kolom. Oke, di sini diceritakan ada 2 buah benda A dan B mengalami gaya listrik sebesar 120 Newton. Nah, jika muatan A nilainya adalah 3 mikrokolom dan muatan B-nya adalah 4 mikrokolom, maka jarak antar muatan benda A dan B itu adalah berapa? Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan persamaannya, yaitu adalah F sama dengan K dikali dengan QA dikali dengan QB kemudian dibagi dengan jaraknya ya, yaitu R kuadrat. Oke, ini rumus dari SMP yaitu rumus gaya kolom K Q rata ya. Jadi kalau disingkat untuk lebih hafal bisa menggunakan K Q rata. Nah, untuk nilai QA, QB sama F-nya sudah diketahui. Kita mau mencari nilai R ya, teman-teman ya. Jadi di sini kita tuliskan dulu R kuadrat, kita pindah ruas ya, R-nya ke atas, F-nya ke bawah. Jadi di sini kita bagi dulu. Sini K-nya adalah 9 dikali dengan 10 pangkat 9. Nilai QA-nya itu adalah 3 mikrokolom. Mikro itu 10 pangkat min 6 ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa, oke. Terus kalau muatan B-nya adalah 4 mikrokolom. Jadi 4 dikali 10 pangkat minus 6. Oke. Kita perpanjang dulu ininya. Oke. Nah, di sini berarti dibagi dengan F. F ini adalah 12 kali 10 pangkat 1 atau 120 Newton ya. Nah, sehingga dari sini teman-teman tinggal coret aja bagian atas dan bagian bawah yang bisa dibagi ya. Di sini 3 kali 4 kan 12 ya. Berarti 3 dengan 4 bisa kita coret dengan 12 di bawahnya. Sehingga di sini hasilnya tinggal bersisa 9. Jadi R kuadrat kita dapatkan nilainya adalah 9 dikali 10 pangkat berapa tuh? 9 10 pangkat min 12. 10 pangkat satunya kalau dinaikkan berarti jadi 10 pangkat min 1 ya, sehingga kita dapatkan R kuadratnya itu adalah 9 dikali 10 pangkat min 4. Nah, jadi kalau kita cari R nya saja ini tinggal pakai akar dari 9 kali 10 pangkat min 4. Nah gitu ya teman-teman ya. Sehingga akarnya berapa nih nilai R nya? R nya itu kita dapatkan akar 9 adalah 3. 10 pangkat min 4 diakarkan adalah min 2.
min 2 ya. Ini masih satuannya dalam meter. Yang diminta jawabannya dalam sentimeter, sehingga harus dikali 100, sehingga kita dapatkan nilai R-nya itu adalah 3 cm. Oke, jadi jawabannya untuk nomor yang kelima ini adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke nomor 6. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada 4 buah muatan membentuk suatu persegi yang memiliki sisinya sepanjang 10 cm. Dimana di sini dia nilai muatannya sama semua, 5 mikrokolum, kemudian sisi perseginya adalah 10 cm. Namun muatannya itu ada 2 yang sama ya. Jadi ada yang negatif-negatif, ada yang positif dan positif. Nah, di sini yang ditanyakan adalah besar potensial listrik di bagian tengah atau di titik pusat berat persegi, yaitu titik P ya. Nah, berapakah nilai potensial listrik di titik P tersebut? Nah, di sini caranya adalah kalian bisa menentukan dulu, yaitu adalah jarak dari muatan ke titik ya. Jadi jarak dari muatan ke titik itu adalah yang ini ya. Ini jarak dari muatan ke titiknya, ini adalah R. Nah, cara mencari R, kalian harus tahu dulu berapa diagonal bidang dari persegi tersebut ya. Nah, kalian bisa mencari diagonal bidangnya itu dengan menggunakan Pitagoras ya. Sehingga dari sini kita bisa mencari diagonal bidang, kita namakan aja D gitu ya. Dimana D-nya itu adalah akar dari, di situ karena sisinya sama, maka kita bisa tuliskan langsung 10 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat gitu ya. Sehingga kita dapatkan D-nya adalah akar dari 100 ditambah 100. Jadi akar 200 ya. Akar 200 bisa kita keluarkan 100-nya, sehingga diagonal bidangnya itu adalah 10 akar 2 ya. Satuannya masih cm. Nah, yang kita pakai dalam perhitungan nanti bukan yang diagonal bidang, tapi jarak dari muatan ke titik, atau bisa kita katakan setengah dari diagonal bidangnya ya. Sehingga nilai R-nya bisa teman-teman cari dengan setengah dikali dengan nilai D tadi ya. Berarti setengah dari 10 akar 2, yaitu 5 akar 2 cm. Nah, ini yang kalian harus gunakan dalam persamaan nantinya ya. Nah, untuk mengetahui nilai potensial listrik di titik P, teman-teman harus cari semua potensial di setiap muatan. Nah, ini misalkan Ustadz bikin, ini adalah muatan 1, ini muatan 2, yang ini muatan 3, dan yang ini adalah muatan 4 gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mencarinya satu persatu. Setelah dapat nilainya baru kita jumlahkan ya. Tanda plus minus dalam perhitungan tetap harus dimasukkan ya, karena dia adalah besaran skalar. Sehingga kalau kita nyari nilai V1, ini nilainya adalah K dikali dengan Q1, kita bagi dengan R1. R1 ya teman-teman ya, bukan R1 kuadrat. Kalau yang kuadrat itu adalah yang vektor-vektor ya. Berarti di sini kita gunakannya seperti ini, kita masukkan nilai-nilainya. Berarti ini adalah 9 dikali dengan 10 pangkat 9 dikali dengan Q1-nya, semuanya Q-nya sama ya, yaitu 5 mikrokolom. Berarti kita tuliskan di sini 5 dikali 10 pangkat min 6. Kemudian dibagi dengan R-nya. Di sini R-nya sama semua, yaitu adalah 5 akar 2 cm. Tapi harus diubah dulu ke meter ya. Jadi hasilnya 5 akar 2 kali 10 pangkat minus 2 ya. Nah, dari sini tinggal kalian coret-coret aja, 5-nya habis. Sisanya 9 per akar 2. Sehingga kalian dapatkan nilai V1 itu adalah 9 per akar 2 dikali 10 pangkat berapa tuh? 9 dikurangi 6. Pangkatnya kayak 9 dikurangi 6 itu adalah 3 ya, 3. Nah, kemudian dibagi dengan 10 pangkat min 2. Berarti 10 pangkat min 2 itu dia pengurang. Ya, kalau dibagi itu pengurang. Berarti di sini 10 pangkat 3 dikurangi dengan min 2. Ya. 10 pangkat 3 pangkatnya aja ya, 3 dikurangi dengan min 2. Berarti sama dengan 5. Nah, seperti itu ya. Sehingga dari sini kalian dapatkan untuk V1 itu adalah 9 per akar 2 kali 10 pangkat 5. Oke?
Nah, kalau sudah dapat, otomatis nilai dari V2, V3, dan V4 pasti sama, ya. Oh, ini ada tanda minusnya ya, karena muatan pertama itu nilainya minus. Jadi kita kasih minus, ini nilainya berarti minus 9 per akar 2 kali 10 pangkat 5 volt. Nah, kalau untuk yang V2, itu sama dengan V3, ya, nilainya positif 9 per akar 2 kali 10 pangkat 5 volt. Nah, ini untuk yang positif. Berarti kalau V1 samanya dengan V4 ya. Jadi ini V1 sama dengan nilai dari V4. Nah, kalau udah ketahuan semua, tinggal teman-teman jumlahkan. Ini langkah pertama ya. Yang keduanya tinggal dijumlahin. Berarti V di titik P itu tinggal V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah dengan V4. Nah, gitu ya. Tinggal jumlahin aja semua. Karena nilainya sama dan ada tanda yang berbeda, maka yang positif dengan negatif akan saling menghilangkan atau saling mengurangi ya. Sehingga kalau kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 0 volt. Nah, sehingga jawabannya untuk nomor yang ke-6 adalah A. Gitu teman-teman ya. Baik, itu adalah nomor yang ke-6. Kita lanjutkan ke nomor 7. Nah, nomor 7 mah ini gampang ya. Nomor 7 ini adalah hukum yang menjelaskan tentang arah gaya magnet. Nah, udah ada clue-nya di situ ya, yaitu gaya magnet. Nah, di sini pada kawat berarus menggunakan kaidah tangan kanan akibat pengaruh dari arus listrik dan medan magnet, gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu bahwa gaya magnet atau gaya Lorentz itu adalah gaya yang terjadi atau yang timbul ketika arus listrik atau muatan bertemu dengan wilayah bermedan magnet, sehingga ketika bertemu terjadilah namanya gaya magnet atau gaya Lorentz namanya ya. Sehingga di sini hukum yang menjelaskan hal tersebut yaitu adalah namanya hukum Lorentz ya. Berarti di sini jawabannya adalah yang A ya, dimana di sini dia lebih ke arah gaya magnetnya atau gaya Lorentz-nya. Oke, itu nomor 7. Nomor yang ke-8 kita masuk ke dalam medan magnet yang terjadi pada kawat lurus panjang ya. Dimana di sini ada suatu kawat lurus panjang dialirkan arus listrik arahnya ke atas ya. Kemudian nilainya adalah 3 ampere. Nah, maka yang ditanyakan besar induksi magnetik yang berada pada jarak 12 cm. Jadi di sini dia punya jarak dari kawat ke titik Q itu adalah 12 cm. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ya, yang ditanya adalah induksi magnetnya berapa atau medan magnet yang terjadi di titik tersebut berapa, ya. Nah, caranya di sini kita bisa menggunakan persamaan B sama dengan, kita pakai per dulu. Sini pakai mu 0. Jadi mu 0 itu adalah permeabilitas magnetik vakum ya. Nilainya sudah tetap yaitu 4pi kali 10 pangkat minus 7. Nah, kemudian dikalikan dengan I arusnya, kemudian dibagi dengan 2pi kali R ya. Jadi R-nya di sini adalah jarak dari kawat ke titik ya, tegak lurus dari si kawat. Itu tadi 12 cm itu ya. Nah, tinggal kalian masukkan aja nilainya di sini. Ini nilainya tadi 4pi mu 0-nya kali 10 pangkat min 7 gitu ya. Kemudian arusnya itu adalah 3 ampere dan dibagi dengan 2pi, kemudian dikali lagi dengan jaraknya atau R-nya ya. R-nya itu 12 cm, jadi 12 kali 10 pangkat minus 2 ya. Kita ubah ke dalam meter. Nah, dari sini tinggal kalian coret-coret aja bagian atas dan bawahnya. 4 kali 3 dengan 12 juga bisa dicoret. Kemudian pi-nya juga hilang sehingga bersisa 1/2 ya. Berarti B-nya itu adalah 1/2 dikali 10 pangkat minus 5 ya. Satuannya Tesla. Nah, karena dimintanya dalam mikro Tesla, maka 10 pangkatnya kita jadikan ke 10 min 6. Bagaimana caranya? Ya, ini setengah kan adalah 0,5 ya teman-teman ya. Ini 10 pangkat minus 5 Tesla. Nah, untuk mengubahnya ke dalam mikro Tesla harus dikali dengan 10 pangkat 6 ya. Jadi 0,5 kali 10 pangkat minus 5
kita kalikan dengan 10 pangkat 6. Nah, ini baru mikro Tesla. Ya, berapa min 5 ditambah 6? Hasilnya 1 ya. Sehingga di sini boleh kita tulis menjadi 0,5 dikali 10 pangkat 1 mikro Tesla. Atau teman-teman boleh tulis B-nya di sini menjadi berapa? 5 mikro Tesla ya, karena 0,5 dikali 10 ya, nilainya berarti 5 dikali 10 pangkat minus 6, atau boleh langsung mikro Tesla. Nah, jadi jawabannya yang mana nih? Yang ada di sini yang 5 adalah B gitu ya. Jadi nomor 8 isinya adalah 5 mikro Tesla. Sip. Baik, kita lanjutkan lagi. Masih semangat ya? Oke, kita lanjutkan nomor yang ke-9. Nah, nomor ke-9 teman-teman bisa lihat di sini ada kawat melingkar, kemudian ada juga kawat lurus panjang ya. Di mana kita mau mencari tahu besar induksi magnetik yang terjadi di titik P akibat pengaruh dari dua kawat tadi. Kawat melingkar sama satu lagi kawat lurus ya. Nah, untuk kawat melingkar kita bisa mengetahui arahnya dulu. Nah, jadi untuk mengetahui arah pada kawat melingkar, teman-teman bisa menggunakan kaidah tangan kanan yang seperti ini. Nah, yang ini menunjukkan arah dari arus yang siapa namanya 4 jari yang ditekuk ya. Ini adalah arus listrik. Kemudian yang si jempol menunjukkan arah dari induksi magnetiknya atau B-nya ya. Itu kalau pada kawat melingkar. Tapi kalau pada kawat lurus, arah kawat lurus itu tinggal dibalik ya teman-teman ya. Jadi yang si jempol itu adalah arusnya, 4 jari yang ditekuk adalah B-nya ya. Jadi kalau misalkan di sini kita iniin lagi, kita copy paste sebelah sini. Nah, ini tinggal kita ganti aja. Berarti yang ini bukan B, yang ini bukan I ya. Jadi kita ganti. Untuk yang B itu adalah yang ini. Ini adalah medan magnet. Kemudian untuk yang arus adalah si jempol ya. Ini adalah untuk I. Jadi tinggal dibalik aja ya. Nah, ini buat menentukan arahnya. Sehingga kalau kita menentukan arah dulu dari kawat melingkar di sini ya. Jadi kawat melingkar itu kan dia arusnya ke kanan, kemudian pas melalui kawat melingkar arusnya menjadi searah jarum jam ya. Ini arusnya seperti itu. Nah, kalau untuk yang kawat lurus arusnya tetap ke arah kanan seperti itu ya. Sehingga kalau kita cari medan magnet pada kawat yang melingkar dulu, itu berarti arahnya sesuai kaidah tangan kanan, ini adalah B, yang ini adalah I gitu ya. Nah, karena I-nya itu adalah searah jarum jam, maka dia arahnya kalau kita masukkan ke dalam bidang, kalau kita arahkan ke dalam bidang, itu berarti adalah masuk bidang ya. Jadi kalau masuk bidang itu tandanya adalah cross. Nah, kayak gini ya. Jadi yang B1, ini B1 ya, itu arahnya cross atau masuk bidang. Tapi kalau untuk yang kawat lurus panjang atau nanti B2 itu arahnya adalah keluar bidang ya. Nah, agak mencong. Nah, ini adalah B2 ya. Nah, jadi dari gambar udah kelihatan nih, B1 dengan B2 itu arahnya berbeda. Sehingga kalau berbeda, teman-teman tinggal kurangkan saja nanti hasil dari B1 dan B2. Nah, tapi sebelumnya teman-teman harus cari dulu berapa nilai dari B1 dan nanti berapa nilai dari B2 ya. Untuk yang kawat melingkar persamaannya itu adalah gimana? Mu 0 dikali I dikali dengan N besar dikali dengan N kecil. Jadi kalau N besar itu jumlah lilitannya berapa, kalau N kecil itu adalah sepersekian lingkarannya berapa ya. Nah, dari gambar udah jelas itu adalah setengah lingkaran. Jadi N kecilnya setengah ya, dibagi dengan 2R. R-nya di sini berarti jari-jari lingkaran ya. Karena ini B1 berarti kita pakai
I1, N1 sama R1 ya. Nah, tinggal kalian cari aja, data-datanya sudah ada. Oke, kita masukkan ya. Berarti mu0 seperti biasa 4pi kali 10 pangkat minus 7. Terus arusnya di situ nilai I1 adalah 6/pi. Oke. Kemudian N-nya karena nggak diketahui dalam soal, kita bikin 1 lilitan, berarti 1 ya. Kemudian N kecilnya tadi adalah setengah. Nah, gitu ya. Dibagi dengan 2 dikali dengan jari-jarinya. Di sini R1-nya adalah 3 cm. Jadi 3 dikali 10 pangkat minus 2. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi tinggal kalian eksekusi berapa hasil dari B1. Nah, di sini kita tinggal coret-coret aja. 2 sama 3 sama 6 habis gitu ya. Kemudian pi-nya habis. Nah, tinggal sisa apa nih? 4 sama setengah ya. Nah, 4 dengan setengah berarti kalau kita kalikan jadi 2 ya. Jadi jawabannya di sini untuk B1 2 dikali 10 pangkat berapa? Min 7 dengan dibagi dengan 10 pangkat min 2 berarti min 5 ya. Ini Tesla. Oke, B1-nya dapat ya. Kemudian yang kedua cari B2. B2 karena dia kawat lurus berarti persamaannya adalah kayak tadi ya pada nomor sebelumnya ya. mu0 dikali dengan I2 dibagi dengan 2 pi R2. Nah, jadi R2 di sini bukan jari-jari tapi jarak dari kawat menuju ke titiknya ya. Nah, tinggal masukkan aja nilainya. Ini nilai mu0 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali dengan I2-nya berapa nilainya? 4 ya. Berarti dikali dengan 4 dibagi dengan 2pi dikali dengan R2. Nah, R2 di sini berarti nilainya adalah 4 cm. Kita ubah ke dalam meter. Jadinya 4 kali 10 pangkat minus 2. Wah, ya. Setelah itu, teman-teman dibagi ya antara atas dan bawahnya. Kita hilangkan. Ini 4 habis. 2 dengan 4 sisa 2. Pi-nya juga bisa dicoret. Habis. Berarti hasilnya adalah 2 ya. Oh, ternyata hasilnya sama. 2 kali 10 minus 5 Tesla. Nah, langkah yang terakhir, karena tanda B1 dengan B2 itu berbeda, maka tinggal dikurang. Ya, karena nilainya sama dan dikurang pasti hasilnya berapa? 0 gitu ya. Maka di sini untuk B di titik P tinggal kalian kurangin aja B1 dikurang dengan B2. Bukan ditambah ya. Kalau ditambah berarti B1-nya cross, B2-nya cross atau B1-nya dot, B2-nya juga dot ya. Nah, itu baru ditambah. Kalau kayak begini tandanya beda berarti dikurangi. Nah, karena nilainya sama berarti kalau dikurang hasilnya 0 ya. Jadi jawabannya nomor yang ke-9 adalah A lagi, 0 lagi ya. Oke, itu nomor 9. Dan nomor yang ke-10 ini adalah terkait dengan gaya Lorentz ya, karena bertemunya muatan listrik dalam hal ini proton dengan wilayah bermedan magnet ya. Jadi di sini bermedan magnetnya arahnya adalah cross atau masuk bidang. Nah, di sini diketahui sebuah proton bergerak melewati wilayah bermedan magnet sebesar 9/8 Tesla. Jadi yang ini adalah nilai dari B ya. Jadi nilai B-nya adalah 9/8 Tesla. Nah, agar elektron tetap berada dalam jalur mendatar, artinya dia sudah seimbang ya. Jadi kalau kita lihat dari sini teman-teman ya, ketika si muatan proton ini bergerak ke arah kanan, ini berarti arah V menunjukkan arah arus. Ya, jadi arah arusnya adalah ke kanan, kemudian si medan magnetnya adalah masuk bidang atau cross. Jadi teman-teman bisa menentukan arah gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan yang dibuka. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi yang ini menunjukkan nilai dari arus listriknya si jempol. Kalau yang ini menunjukkan nilai dari B-nya. Misalkan B-nya pakai ini ya, warna hijau. Ini adalah B-nya. Nah, si telapak tangan ini menunjukkan arah dari gaya Lorentz. Nah, ini adalah FL gitu ya. Jadi dari sini tinggal kalian lihat
Kalau misalkan I-nya ke arah kanan, B-nya masuk, maka kita dapatkan arah gaya Lorentz itu adalah ke atas ya, ke sini. Nah, jadi kalau gaya Lorentz-nya ke atas dan dia tidak ada penyeimbang, maka nanti dia akan bergeraknya jadi ke sini. Jadi ke atas karena dapat gaya ke atas. Nah, supaya dia seimbang harus ada gaya yang menyeimbangkan. Nah, gaya apa itu yang menyeimbangkan? Nah, di sini gaya supaya seimbang adalah gaya ke bawah pastinya. Nggak mungkin ke atas ya. Jadi gaya ke bawahnya di sini adalah gaya berat ya. Apa rumus gaya berat? Massa kali gravitasi. Nah, di sini berarti massanya adalah massa proton ya. Jadi massa proton itu di sini kita coba samakan aja dengan massa elektron dulu ya, karena sebenarnya massa proton itu jauh lebih besar daripada massa elektron. Tapi kita pakai dulu massa elektron di sini ya. Massa elektronnya adalah 9 kali 10 pangkat min 31 kg, sehingga supaya dia seimbang, maka syaratnya tadi di sini adalah nilai Fl harus sama dengan nilai W. Nah, gitu ya. Nilai Fl itu harus sama dengan nilai W. Fl untuk muatan bebas itu rumusnya adalah B dikali dengan Q dikali dengan V. Ini kalau sudah pada tegak lurus semua ya. Yang W-nya itu adalah M kali G. Nah, kalau udah kayak gini, kalian tinggal cari berapakah nilai V-nya. B-nya sudah diketahui, Q-nya sudah diketahui. Kalau Q elektron dengan Q proton pasti sama ya, cuman beda tanda aja. W-nya itu ada masanya diketahui, G-nya juga sudah diketahui. Oke, jadi di sini semuanya sudah diketahui, tinggal teman-teman masukkan saja dan cari nilai V-nya ya. Nah, kita lihat di sini untuk B-nya adalah 9/8, Q-nya itu adalah 16 dikali 10 pangkat min 20. Ini adalah muatan proton dan juga elektron ya. Kemudian V-nya yang ditanyakan, masanya kita pakai 9 kali 10 pangkat min 31, G-nya adalah 10. Gitu ya. Nah, dari sini tinggal teman-teman coret 9-nya. Habis ya. Kemudian 16 dengan 8 juga bisa dicoret. Kita bagi, sisa berapa? 2. Oke. Nah, sehingga kalau udah kayak begini tinggal pindah ruas. Ya, untuk mencari nilai V berarti V sama dengan ini 10 min 31 dengan 10 atau 10 pangkat 1 jadi 10 pangkat min 30 ya. Kemudian dibagi lagi dengan, nah ini 2-nya pindah ruas jadi 2 dengan 10 pangkat min 20 gitu. Atau boleh kita tulis jadi 1/2 dikali 10 pangkat berapa? Min 30 dikurangi min 20. Hasilnya berarti min 10 ya. Berarti 1/2 dikali 10 pangkat min 10. Nah, di sini dimintanya dalam pikometer. Pikometer itu 10 pangkat minus 12. Nah, sedangkan di sini kita baru 10 pangkat minus 10. Sehingga supaya jadi 10 pangkat minus 12, kita harus ngutang lagi nolnya 2. Berarti di sini kita jadikan jadi 100/2. Gitu ya. Kemudian dikali dengan 10 pangkat minus 12. Nah, karena kita udah ngutang 100 gitu ya. Jadi 10 pangkat min 12 jadinya. Satuannya di sini meter per sekon. Nah, 100 bagi 2 berapa? 100 bagi 2 itu adalah 50 ya. Jadi 50, 10 pangkat min 12 adalah piko meter per sekon. Nah, jadi jawabannya nomor 10 itu adalah yang 50. Oke, jadi jawabannya D ya teman-teman ya. Oke, baik, itu adalah untuk part pertama nomor 1 sampai dengan nomor 10. Semoga bermanfaat. Nantikan untuk part yang keduanya nomor 11 sampai dengan nomor 20. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Dikun Art Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.